Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Wahyuni, NIM 1804279. Pada pertemuan ke-11 dalam mata kuliah pengembangan organisasi ini, saya akan memaparkan materi tentang intervensi berfokus pada sumber daya manusia. Jadi teknik untuk membangkitkan perubahan yang dapat dipertimbangkan oleh agen perubahan untuk digunakan antara lain, itu ada pelatihan kepekaan, yang kedua ada umpan balik survei, yang ketiga ada konsultasi proses, yang keempat ada pembinaan tim, dan yang terakhir ada pengembangan antar kelompok. Kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama mulai dari pelatihan kepekaan. Jadi latihan kepekaan ini merupakan metode awal dari perubahan perilaku melalui interaksi kelompok yang tak terstruktur, di mana setiap anggota dalam kelompok diajak berkumpul bersama dalam suasana yang bebas dan terbuka, di mana setiap partisipan mendiskusikan diri mereka sendiri dan proses interaksi mereka. Dengan latihan kepekaan ini, mendorong setiap anggota memiliki kesadaran dan kepekaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Meningkatkan empati kepada orang lain, meningkatkan listening skill atau keahlian dalam mendengarkan pendapat orang lain, meningkatkan keterbukaan dan toleransi kepada orang lain. Untuk yang kedua, yaitu pendekatan survei umpan balik atau survey feedback approach, alat yang dapat dipergunakan untuk menilai perilaku dari anggota sebuah organisasi dan mengidentifikasi jarak perbedaan di antara persepsi dari masing-masing anggota adalah dengan menggunakan survei feedback, di mana setiap anggota dapat berpartisipasi di dalamnya. Hasil dari survei ini kemudian ditabulasikan dan dianalisa. Pendekatan ini kemudian dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai perilaku karyawan untuk pengambilan keputusan. Namun bagaimanapun, kita mengetahui bahwa setiap individu dipengaruhi oleh banyak faktor ketika mereka merespons survei tersebut. Hal inilah yang harus dimotivator oleh manajemen. Selanjutnya, yang ketiga itu ada konsultasi proses. Proses konsultasi adalah sebuah pertemuan antara sebuah konsultan dengan klien untuk memahami proses pengembangan organisasi yang dilakukan, di mana seorang atau karyawan harus mengatasi dan mengidentifikasi hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Konsultan dan klien ini bukan hanya berarti pihak ketiga, tetapi juga bisa jadi antara karyawan dengan atasan langsungnya. Proses konsultasi ini hampir mirip dengan latihan kepekaan, namun pada latihan kepekaan lebih menekankan kepada tugas, sedangkan proses konsultasi lebih kepada memberikan pemahaman. Yang keempat, itu ada pembinaan tim. Jadi setiap organisasi pada dasarnya sangat mengandalkan pada sekumpulan orang untuk dapat menyelesaikan tugas secara kelompok. Proses pembangunan tim menggunakan interaksi yang sangat tinggi dalam aktivitas sebuah kelompok untuk meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan di antara sesama anggota tim, meningkatkan kemampuan untuk berkoordinasi, dan meningkatkan performa tim. Jadi, proses membangun tim ini dilakukan dengan meningkatkan interaksi di antara sesama anggotanya. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, ada pengembangan antar kelompok. Salah satu area yang mendapat penekanan yang penting dalam pengembangan organisasi adalah mencegah terjadi konflik yang disfungsional. Yang disfungsional di sini maksudnya konflik yang tidak produktif yang terjadi di antara kelompok. Jadi pengembangan antar kelompok atau intergroup development bertujuan untuk merubah perilaku, stereotip, dan persepsi tentang kelompok lain. Sekian pemaparan dari saya pada pertemuan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.